Justin Hubner, saya akan berikan semuanya untuk Timnas Indonesia. Dukungan penuh Ultras Garuda untuk Patrick Kluivert. Kami di belakang kamu. Media Malaysia soroti kebangkitan Timnas Indonesia usai bungkam Bahrain di GBK. Posting Rizky Ridho, La Liga soroti kemenangan pertama Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. PSSI pastikan belum melakukan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk bela Timnas Indonesia. Sinyal Timnas U23 Indonesia mulai dibentuk. Erick Thohir panggil Gerald Vandenburg dan manajer. Justin Hubner, saya akan berikan semuanya untuk Timnas Indonesia. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol sematawayang skuad Garuda dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-44. Setelah laga tersebut, Justin Hubner membagikan momen kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain melalui akun Instagram pribadinya. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan selalu bangga ketika bermain untuk Timnas Indonesia. Justin Hubner juga siap selalu memberikan yang terbaik di lapangan. Saya akan selalu bermain dengan semangat dan kebanggaan. Dan saya akan selalu memberikan semua yang saya miliki saat bermain untuk negaraku, Indonesia, tulis Justin Hubner. Sementara itu, Justin Hubner kini memiliki statistik menarik di Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu mampu membuat tembok kokoh di pertahanan Timnas Indonesia bila diduetkan dengan Rizky Ridho dan Jay Itzes dalam formasi 3 bek. Trio tersebut tercatat menorehkan 6 clean sheet dari 7 laga yang dijalani. Dukungan penuh Ultras Garuda untuk Patrick Kluivert. Kami di belakang kamu. Ultras Garuda menyampaikan bahwa ia akan tetap berada di belakang Patrick Kluivert dan mendukung penuh membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebelumnya merasakan pil pahit saat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain itu disaksikan oleh 69.599 supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni. Berkat tambahan 3 poin membuat Timnas Indonesia kian mantap di peringkat keempat dengan nilai 9. Ini sekaligus menjaga peluang untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dan penampilan gemilang Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok supporter Ultras Garuda. Usai pertandingan, mereka langsung menyatakan terima kasih kepada Timnas Indonesia dan dukungan untuk Patrick Kluivert. Selamat malam para pemain, teman-teman semuanya, staf dan pelatih. Saya perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia sangat-sangat berterima kasih buat malam ini, ujar Jack Calvin, perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Jangan jadikan hasil di Australia kemarin kekecewaan. Ingat, seperti yang dikatakan Jay Itzes, ada 280 juta orang mendukung kalian semua membawa nama negeri ini. Jadikan kalian ini sebagai pahlawan di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya, ujarnya. Untuk pertama kali di hari yang sama di tempat yang sama, Ultras Garuda merayakan anniversary 1 dekade. Tolong dari teman-teman pemain, terima kasih Patrick Kluivert, kami di belakang kamu coach, ungkapnya sambil menyalami dan memeluk pelatih berusia 48 tahun tersebut. Tolong teman-teman pemain, Jay Itzes kasih ucapan untuk anniversary kita dan pertandingan malam ini, pungkasnya. Timnas Indonesia menyisahkan 2 laga lagi di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Media Malaysia soroti kebangkitan Timnas Indonesia usai bungkam Bahrain di GBK. Malaysia yang jadi salah satu rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara
memang rajin mengikuti perkembangan pasukan Garuda. Media-media negeri jiran ikut menyoroti kebangkitan Timnas Indonesia. Media pertama yang memberi sorotan adalah Makan Bola. Makan Bola memberi sinyal jelas soal kebangkitan Timnas Indonesia usai kalahkan Bahrain. Indonesia bangkit kembali, kalahkan Bahrain, tulis judul media tersebut. Makan Bola juga menyoroti kemenangan perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang menempati posisi ketiga grup C. Tulis berita Makan Bola. Bahrain berada di posisi kelima grup dengan perolehan 6 poin. Lanjutnya, ada Berita Harian yang juga ikut memberikan komentarnya atas kemenangan Timnas Indonesia. Berita Harian menulis bahwa Timnas Indonesia berhasil menghidupkan lagi peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert berhasil memberikan sinyal sebagai era baru Timnas Indonesia usai menang tipis atas Bahrain. Kemenangan ini berhasil menjaga peluang pasukan Garuda. Kluivert merasa lega Indonesia kembali menghidupkan peluang Piala Dunia, tulis Berita Harian. Patrick Kluivert menegaskan ini baru permulaan setelah Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 di depan lebih dari 70.000 penggemar. Menyalakan kembali peluang mereka untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia, tulis Berita Harian. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa. Pasukan Garuda bakal menghadapi Jepang dan Cina. Pada 5 Juni, Merah Putih bakal menantang Cina di kandang sendiri. Kemenangan bakal jadi harga mati Timnas Indonesia saat jumpa Cina. Sementara 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Posting Rizky Ridho, La Liga soroti kemenangan pertama Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Akun Instagram resmi La Liga juga turut dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. La Liga mengunggah foto momen Patrick Kluivert memberikan arahan ke bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Patrick Kluivert memenangi pertandingan pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Ini memang menjadi kemenangan perdana mantan pemain Barcelona itu melatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick Kluivert memimpin Timnas Indonesia melawan Australia di ajang yang sama di Sydney pada 20 Maret 2025. Itu adalah laga debut Patrick Kluivert melatih Timnas Indonesia. Sementara itu, dengan 2 hasil pertandingan Timnas Indonesia pada Maret ini, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan terakhir ada Juni. Skuad Garuda akan melawan Cina pada laga kendang pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot sudah dipegang Jepang yang telah memastikan diri lolos dengan menjadi juara grup. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bermain di putaran 4 untuk meraih sisa tiket ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bahagia, Timnas Indonesia berpotensi jalani TC. Singkat sebelum lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi menjalani training center TC. Singkat sebelum melawan Cina di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis 5 Juni 2025. Secara persiapan, Timnas Indonesia dijamin lebih matang ketimbang FIFA Matchday Maret 2025. Bulan ini, Patrick Kluivert tidak diuntungkan dengan keadaan. Berstatus pelatih baru, ia hanya memiliki waktu 2 hari untuk memimpin Ole Romeni dan kawan-kawan sebelum akhirnya bertemu Australia. Waktu 3 hari dimanfaatkan Patrick Kluivert untuk memperkuat ikatan antar pemain, plus menanamkan filosofi permainannya kepada Tom Hey dan kawan-kawan. Benar saja, saat bertemu Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025, Timnas Indonesia bermain jauh lebih rapi. Hasilnya positif,
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Romeni di menit 24 setelah menerima assist Marcelino Ferdinand. Melawan Cina, mayoritas pemain Timnas Indonesia bisa kumpul minimal 7 hari sebelum pertandingan. Penyebabnya karena kompetisi yang menaungi pemain-pemain Timnas Indonesia sudah berakhir sebelum 5 Juni 2025. Liga 2 Inggris 2024 sampai 2025 yang diikuti Marcelino Ferdinand oleh Romeni dan Nathan Joe Aon berakhir awal Mei 2025. Serie A 2024 sampai 2025 yang diramaikan Jay Itzes berujung pada 25 Mei 2025. Bahkan Serie B yang diikuti Emil Audero bersama Palermo berakhir pada 9 Mei 2025. Emil Audero pun bisa terbang lebih awal ke tanah air. Peran Emil Audero begitu penting melawan Cina karena hampir pasti dirinya yang bermain seiring hukuman akumulasi kartu yang diterima Maarten Paes. Sementara itu, Liga 2 Belgia yang diikuti Joey Pelupesi dan Shane Patinama kelar medio April 2025. Bagaimana dengan Eredivisie yang bermatrikan Tom Hay, Calvin Verdong, Maes Hilgers, Dean James, dan Eliano Reinders? Kompetisi ini berakhir tepat pada 1 Juni 2025. Selain liga-liga di atas, ada sejumlah kompetisi yang masih berputar pada Juni 2025 seperti Major League Soccer, Maarten Paes, dan Liga 1 Jepang, Sandy Walsh. Hal itu tidak mengherankan, mengingat kompetisi di Amerika Serikat dan Jepang baru dimulai awal 2025. Melihat fakta di atas membuat PSSI bakal mengumpulkan pemain lebih cepat untuk gabung Timnas Indonesia. Bahkan PSSI bisa saja mencarikan lawan uji coba demi menguatkan chemistry antar pemain. PSSI pernah melakukannya pada Juni 2024. Sebelum menghadapi Irak di matchday 5 grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024. Timnas Indonesia dipertemukan dengan Tanzania di laga uji coba 2 Juni 2024. PSSI pastikan belum melakukan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk bela Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi bahwa sampai saat ini belum melakukan proses naturalisasi untuk Miliano Jonathans agar dapat segera membela Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI belum melakukan komunikasi dengan pemain berusia 20 tahun itu. Kabar ini sekaligus meluruskan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya dikabarkan bahwa Miliano Jonathans akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, pemain asal klub FC Utrecht itu sudah terbang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan PSSI. Namun, ternyata sampai saat ini PSSI belum bertemu dengan pemain yang berdarah Depok, Jawa Barat itu. Ternyata yang datang ke Indonesia bukan Miliano Jonathans, tetapi ayah kandungnya. Bahkan, ayah kandungnya itu memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Proses mu'alaf itu dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, kata Arya Sinulinga. Ini untuk meluruskan saja. Jangan sampai ada isu-isu. Lanjutnya, Arya Sinulinga tidak masalah perihal kedatangan orang tua Miliano Jonathans ke Indonesia. Menurutnya, semua orang bebas untuk datang ke tanah air. Jika memang Miliano Jonathans menjadi target selanjutnya, maka pemain kelahiran Arnhem, Belanda, itu akan segera bertemu PSSI. PSSI juga akan menginformasikan ke publik. Soal orang tuanya datang ke Indonesia, ya namanya mau ke sini gak apa-apa. Tapi sampai saat ini kami belum melakukan proses apapun untuk Miliano Jonathans, tutup Arya Sinulinga. Sinyal Timnas U23 Indonesia mulai dibentuk. Erick Thohir panggil Gerald Vandenburg dan manajer.
Setelah agenda Timnas Indonesia Senior rampung pada FIFA Matchday Maret 2025, PSSI kini menyiratkan fokusnya beralih ke Timnas U33 Indonesia. Hal ini sebagaimana terlihat di akun Instagram Ketum PSSI, Erick Thohir pada Jumat, 28 Maret 2025. Dalam gambar, Erick Thohir bertemu pelatih Timnas U23 Indonesia dan manajer Sumarji. Pada captionnya, Ketum PSSI ingin memastikan keberlanjutan program di Timnas kelompok umur dari U17, U20, U23 hingga senior. Bertemu dengan pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenburg dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Kombes Pol, Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain Timnas Indonesia, kata Erick. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di Timnas Indonesia mulai dari level U17, lalu U20, U23 dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Kami akan mencari talenta-talenta pemain terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan Timnas Indonesia. Tambahnya, adanya pertemuan ini juga memberi sinyal bahwa PSSI kini akan membentuk Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berlaga di SEA Games 2025 yang digelar pada Desember 2025 mendatang di Thailand. Garuda Muda punya tugas mempertahankan medali emas cabur sepak bola yang diraih pada 2023 lalu. 3 pekan lalu, Erick Thohir mengaku belum ada persiapan untuk membentuk Timnas U23 Indonesia karena berkomunikasi dengan Gerald Vandenburg. Belum tahu? Gerald belum info, kata Ketum PSSI Erick Thohir 3 pekan lalu. Nanti saya cek, rencana ada besok malam ada video call, jadi nanti ada video call dengan Gerald dan nanti saya coba cek laporannya, ucapnya. Selain SEA Games 2025, agenda penting lainnya bagi Timnas U33. Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia U33 2026. Belum ada pengumuman resmi terkait jadwal kualifikasi Piala Asia U33 2026. Namun, Erick Thohir pernah ancang-ancang kalau ajang tersebut akan digelar pada 2025 ini. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya, kata Gerald Vandenburg saat diperkenalkan akhir Januari lalu. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Kisah haru Joey Pelupesi, akui kandang Timnas Indonesia paling berisik dan gila ketimbang Eropa. Pernyataannya pun jadi perhatian pencinta sepak bola nasional. Usai laga, Joey Pelupesi yang jalani debutnya di laga itu ungkap perasaan gembira campur takjubnya. Bermain penuh selama 90 menit, Joey mampu membuat 85% akurasi umpan sukses. Tak hanya itu, Joey juga menjadi jembatan antara lini tengah dan belakang dengan cukup baik. Terkejut dengan atmosfer di Stadion Gelora Utama Bung Karno laga kontra Bahrain kemarin jadi debut yang manis bagi Joey Pelupesi. Pemain yang baru didatangkan SK Lommel pada bursa transfer musim dingin 2025 itu juga terkejut dengan atmosfer yang ditampakkan oleh fans Timnas Indonesia di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Joey merasa terkejut dengan tradisi lap of honor yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert pun berkeliling memutari stadion dan menyapa para fans di sana selepas laga. Momen itu ternyata bagi yang pertama bagi Joey sepanjang karirnya. Sebab ex-pemain Sheffield Wednesday itu tidak pernah merasakan atmosfer lap of honor itu di Eropa. Dengan 70.000 orang di stadion, itu rasa gila, seperti rumah sakit jiwa dalam arti kata yang baik, tutur Joey Pelupesi dikutip dari NOS. Ini kemenangan yang hebat tentunya. Saya rasa kami melakukan lap of honor hampir selama 45 menit, tambah pemain yang pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di FC Twente U21 tersebut. Selain memetik 3 poin di kandang sendiri, penampilan Joey pada laga semalam sekaligus membuat pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengapresiasi kinerja sang pemain. Joey saya mengenal dia dengan sangat baik sejak 2011 lalu di Belanda.
Saya mengenal kualitasnya dan dia melakukan pekerjaan luar biasa di laga ini lawan Bahrain. Saya sangat bangga dia bermain seperti ini di laga pertamanya, kata Kluivert. Saya senang dia bermain hingga saat ini di posisi yang saya rekomendasikan dulu. Dia sebenarnya pemain belakang kanan, tapi saya merubahnya ke posisi 6. Dia melakukan adaptasi yang luar biasa cepat. Tutur pria yang pernah melatih timnas Curaçao itu. Singgung naturalisasi timnas Indonesia, pelatih Bahrain dinilai lakukan serangan psikologis untuk memecah belah. Dalam hal ini, sebuah pernyataan kontroversial diutarakan oleh Dr. Dragan Talajic. Pelatih asal Kroasia itu mengaku heran dengan keputusan PSSI menaturalisasi banyak pemain. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki banyak penduduk. Saya benar-benar tidak tahu dan harus mengatakan ini. Saya menonton banyak pertandingan timnas Indonesia. Setiap kali ada pemain baru yang datang, tetapi bukan dari Indonesia. Mereka datang dari Belanda, Inggris, dan dari mana itu? Kata Dragan Talajic dalam sesi jumpa pers sebelum duel timnas Indonesia versus Bahrain. Kalian memiliki 300 juta orang, sementara kalian mendatangkan pemain dari Belanda, ujarnya. Ole Romeni merupakan salah satu pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Sementara itu, media asal Vietnam, Soha turut menyoroti pernyataan Dragan Talajic terkait naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam hal ini, Soha menilai pernyataan Dragan Talajic sebagai sebuah serangan psikologis yang bertujuan untuk memecah belah. Seperti yang diketahui, program naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI tak luput dari kritik. Beberapa masyarakat tanah air menyayangkan program naturalisasi karena sudah terlalu banyak. Pernyataan tersebut merupakan serangan psikologis yang bertujuan untuk memecah belah persepakbolaan Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia pun terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang mendukung dan kubu yang menentang fenomena naturalisasi besar-besaran pemain kelahiran Belanda yang bermain di luar negeri. Sebab kelompok kecil berkualitas tinggi ini hampir seluruhnya menduduki posisi resmi di tim Indonesia. Tulis Soha. Terlepas dari semuanya, kehadiran pemain naturalisasi telah membuat timnas Indonesia semakin kuat. Skuad Garuda kini mampu bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sementara menempati posisi keempat grup C dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Bila mampu mempertahankan posisinya sampai akhir, timnas Indonesia berhak melaju ke putaran keempat. Kabar baik bagi timnas Indonesia, Jepang tak sempurna dan punya kekurangan. Timnas Jepang harus puas bermain seri melawan Arab Saudi pada Selasa, 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Saitama, Jepang. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Hijume tampil mendominasi di sepanjang laga. Namun, timnas Jepang kesulitan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Tim tuan rumah harus puas dengan raihan 1 poin setelah mengakhiri laga lewat skor 0-0. Usai laga, Hajime Moriyasu memuji timnya yang berhasil menguasai pertandingan dan menorehkan clean sheet. Kami menguasai bola dan menekan lawan, kata Moriyasu dilansir bolasport.com dari laman resmi AFC. Para pemain menjalankan pendekatan yang kami maksud dengan baik secara taktik maupun mental, menjaga fokus dan mencegah serangan balik sambil menciptakan peluang, ujarnya. Namun, Hajime Moriyasu menilai tampil mendominasi saja tak cukup. Pelatih asli Jepang itu kecewa timnya gagal mencetak gol. Hal ini sekaligus yang disebut Hajime Moriyasu sebagai kekurangan timnya. Wataru Endo DKK seringkali tak bisa menemukan solusi ketika lini depan buntu. Hanya mendominasi penguasaan bola saja tidak cukup, kami perlu memanfaatkan peluang yang ada. Kami harus mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan menerapkan rencana B, rencana C, dan alternatif lainnya. Pertandingan ini menyorot perlunya kami memperkuat kemampuan kami untuk menyelesaikan pertandingan dan mengamankan kemenangan sebagai sebuah tim, ucap Hajime Moriyasu.
Sementara itu, kekurangan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan bertemu Jepang pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASUA. Duel ini nantinya digelar pada 10 Juni mendatang. Timnas Indonesia perlu mengalahkan Jepang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sementara menempati peringkat 4 Grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut terpaut 4 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bila sanggup mengambil alih posisi Australia. Mantap, Adrian Wibowo berhasil jalani debut bersama Los Angeles FC dan bawa pulang kemenangan 2-0. Pemain keturunan Indonesia-Amerika yang baru berusia 19 tahun ini berhasil menjalani debutnya dengan gemilang. Menandai langkah awal yang menjanjikan untuk karirnya di level internasional. Adrian Wibowo mendapatkan kesempatan emas untuk tampil pada menit ke-75 dalam pertandingan yang berlangsung pada 23 Maret 2025. Ia masuk menggantikan striker andalan David Martinez yang sebelumnya telah menunjukkan performa impresif. Meskipun waktu bermainnya terbatas, kehadiran Wibowo di lapangan memberikan semangat dan harapan baru bagi Los Angeles FC, terutama dari kalangan pendukung muda yang antusias menyaksikan talenta keturunan Indonesia yang tengah merintis karirnya di kancah MLS. Meskipun Wibowo belum sempat mencetak gol, penampilannya yang penuh semangat dan antusiasme mendapatkan apresiasi tinggi dari para pelatih dan rekan setim. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya sudah berlatih keras dan kesempatan ini adalah hasil dari dedikasi yang tidak pernah surut, ungkapnya usai pertandingan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar harapan dan ambisi yang ia miliki untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Bagi banyak pihak, debut ini merupakan awal yang sangat menjanjikan bagi seorang pemain muda dengan potensi besar yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para pemain keturunan Indonesia yang tengah meniti karir di dunia sepak bola internasional. Pelatih Los Angeles FC pun memberikan pujian kepada Wibowo atas kesiapan mental dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat di lapangan. Menurutnya, kehadiran pemain muda seperti Wibowo adalah bukti bahwa klub tidak hanya mengandalkan pengalaman, namun juga mengembangkan bakat-bakat baru yang dapat bersaing di level tertinggi. Dengan debut yang sukses ini, ekspektasi terhadap perannya di tim semakin tinggi, baik dari pihak manajemen klub maupun para pendukung. Ini solusi agar Mitchell Baker dan Ryan Flamingo tersedia perkuat Timnas Indonesia. Mitchell Baker dan Ryan Flamingo merupakan pesepak bola ternama yang memiliki darah Indonesia. Sayangnya, PSSI agak terganjal untuk menaturalisasi dua pemain di atas. Kabarnya, Mitchell Baker dan Ryan Flamingo memiliki darah Indonesia dari sang buyut. Sesuai regulasi, pemain yang ingin berpindah federasi maksimal harus memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Saat konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sulit menaturalisasi Mitchell Baker, sebab PSSI saat itu belum menemukan dokumen yang menunjukkan ibu bapak atau kakek nenek Mitchell Baker memiliki darah Indonesia. Mitchell Baker agak sulit dinaturalisasi setelah kita cek, sebab setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA harus ibu bapak atau kakek nenek yang memiliki darah Indonesia. Kita sejauh ini belum menemukan surat dirinya qualified sesuai aturan FIFA, kata Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Sementara Ryan Flamingo seakan menunjukkan kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, bek Timnas Belanda U21 itu menyukai permintaan netizen Indonesia yang memintanya segera memperkuat skuad Garuda. Terbaru, ia mengunggah ulang postingan penyerang Timnas Indonesia di Instagram, Ole Romeni.
Saat itu Ole Romeni memamerkan keberhasilan dirinya menjadi pemain terbaik laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Saran unik pun dilontarkan salah satu netizen agar Mitchell Baker dan Ryan Flamingo eligible membela Timnas Indonesia. Netizen ini meminta PSSI agar menaturalisasi orang tua Mitchell Baker dan Ryan Flamingo. Dengan begitu, Mitchell Baker dan Ryan Flamingo akan eligible memperkuat Timnas Indonesia. Sebab orang tua mereka memiliki paspor Indonesia. Kalau bapaknya Ryan Flamingo dinaturalisasi baru dia bisa, kata akun @kevin.morgan766. Meski begitu, praktiknya takkan semudah membalikan tangan. Satu yang pasti, Mitchell Baker dan Ryan Flamingo merupakan pesepak bola jempolan. Mitchell Baker merupakan pesepak bola serbabisa yang dapat berperan sebagai bek tengah, full back kiri, gelandang sentral, winger kanan dan kiri. Bersama Lille musim ini, Mitchell Baker tampil brilian dengan koleksi 3 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Sementara Ryan Flamingo merupakan salah satu alasan PSV Eindhoven kukuh di puncak klasemen Eredivisie 2020, 2025 dan lolos ke 16 besar Liga Champions. 2024-2025, ia pun masuk kategori bek tengah produktif, mengingat sukses mencetak 3 gol dan 3 assist dari 41 penampilan bersama PSV Eindhoven musim ini.